Fans gulat pasti setuju kalau Rey Mysterio adalah salah satu luchador terbaik sepanjang masa. Karirnya yang luar biasa udah ngebawanya raih banyak gelar juara dan dia berperan besar dalam mempopulerkan gaya lucha libre ke penonton di seluruh dunia. Rey Mysterio pertama kali debut tahun 1989 waktu usianya baru 14 tahun. Dan sekarang di usianya yang udah 50, dia masih terus membuktikan bahwa usianya bukanlah halangan dan tetap menginspirasi generasi baru para high flyer di WWE. Rey Mysterio bukan cuma seorang pegulat. Dia adalah ikon, legenda, dan wajah dari lucha libre di WWE. Dia telah lama menjadi jembatan WWE untuk menjangkau penonton Amerika Latin dan kisahnya sebagai underdog telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, WWE sudah mencoba mencari penerus Rey Mysterio. Nama-nama seperti Sin Cara, Kalisto, dan Dragon Lee sempat mencuri perhatian. Tapi nggak ada yang benar-benar diposisikan sebagai suksesor sejati. Tapi sekarang, itu mungkin udah berubah. Dengan kedatangan Penta di WWE, perusahaan akhirnya mungkin menemukan orang yang tepat untuk meneruskan warisan Rey Mysterio. Jangan salah paham, gak ada yang bisa menggantikan Rey Mysterio. Tapi kalau suatu hari nanti sang legenda memutuskan buat gantung sepatu, Penta bisa jadi orang yang mengambil alih dan memimpin generasi baru lucha libre di WWE. Sepanjang karirnya di WWE, Rey Mysterio sering menghadapi naik turun. Tapi satu hal yang selalu konsisten adalah perannya sebagai underdog sejati. Di industri yang didominasi sama pegulat-pegulat bertubuh besar, Mysterio selalu menjadi David melawan banyak Goliath. Berkali-kali dia mengalahkan segala rintangan yang terlihat mustahil, mengumpulkan 3 gelar juara dunia dan menciptakan banyak momen yang tak terlupakan. Yang membuat Rey Mysterio spesial bukan cuma gerakan high flying atau kecepatannya yang luar biasa, tapi ketangguhannya. Dia nggak pernah mundur dari pertarungan dan setiap kali dianggap udah habis, dia selalu bisa bangkit kembali. Dan itulah sikap yang juga dimiliki Penta. Buat yang belum familiar, catchphrase Penta adalah Zero Miedo, yang berarti nggak punya rasa takut. Bukan sekedar slogan, itu adalah filosofi hidupnya. Saat pertama kali mengadopsi karakter Penta, banyak yang percaya kalau nama itu membawa kutukan. Tapi bukannya takut, Penta malah menerimanya dan dengan bangga menyatakan bahwa dia nggak kenal rasa takut. Mindset tanpa rasa takut itulah yang membuatnya sukses. Dan sekarang, udah mulai menarik perhatian fans WWE. Penta sebenarnya udah jadi bintang sebelum masuk WWE. Dia menjalani perjalanan karir yang luar biasa di AEW, sering tampil dalam pertandingan spektakuler, dan memenangkan banyak gelar. Tapi meskipun AEW menempatkannya di posisi yang cukup menonjol, dia nggak pernah benar-benar terasa seperti bintang utama. Dia hanyalah satu dari banyak pegulat berbakat di roster yang padat, tapi nggak mendapatkan presentasi yang bisa membuatnya terasa sebagai mega bintang. Semuanya berubah ketika WWE merekrutnya. Dari awal, WWE udah memberi sinyal kalau mereka melihat Penta sebagai sesuatu yang besar. Vignette misterius dengan simbol pentagram dan topeng lucha libre mulai muncul di layar beberapa minggu sebelum Raw debut di Netflix. Hal ini memicu spekulasi dan antusiasme dari para fans. Lalu, pada episode Raw tanggal 14 Januari 2025, Penta akhirnya resmi debut menghadapi Chad Gable. WWE benar-benar menggarap debutnya dengan spesial dan hasilnya luar biasa. Dari pencahayaan, musik, sampai atmosfer yang diciptakan, semuanya terasa seperti momen yang besar. Begitu Penta muncul di stage, penonton langsung meledak. Itu adalah bukti kalau dia udah memiliki koneksi dengan fans WWE, bahkan sebelum bertanding di ring WWE. Dan mereka nggak berhenti di situ. Setelah debutnya, Penta kasih promo yang tulus dan penuh semangat, mengungkapkan rasa senangnya bisa berada di WWE. Kejujuran dan emosinya membuatnya semakin disukai sama fans. Terus, di Royal Rumble 2025, dia menjadi peserta yang bertahan paling lama di pertandingan dan sempat berhadapan langsung dengan Rey Mysterio. Momen itu terasa seperti simbol passing the torch dan para fans juga menyadarinya. WWE telah mempresentasikan Penta dengan sempurna sejauh ini dan hasilnya terlihat sangat positif. Tentu aja, presentasi aja nggak cukup. Seorang pegulat juga harus punya skill di ring untuk membuktikan dirinya. Dan Penta, dia punya itu semua. Beberapa fans sempat ragu waktu WWE pertama kali merekrutnya. Soalnya kita udah melihat beberapa luchador kesulitan beradaptasi dengan gaya WWE. Sin Cara dan Dragon Lee misalnya pernah punya momen-momen keren tapi akhirnya nggak bisa mencapai puncak seperti yang diharapkan WWE. Tapi Penta beda. Dia punya pengalaman bertahun-tahun bertanding di level tertinggi dan sudah membuktikan bahwa dia bisa tampil luar biasa di pertandingan yang disiarkan secara global.
Pengalamannya di Lucha Underground dari tahun 2014 hingga tahun 2018 membantunya mengembangkan storyline di atas ring. Karena promosi tersebut sangat fokus pada gaya pertunjukan yang sinematik. Itu memberinya dasar yang kuat untuk tampil di program WWE. 5 tahun karirnya di AEW dan Ring of Honor semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pegulat elit. Baik saat berpasangan dengan saudaranya Rey Fenix atau bertanding dalam pertandingan yang brutal. Penta selalu berhasil menyuguhkan aksi yang berkualitas tinggi. Yang kurang darinya hanyalah platform yang bisa benar-benar membawanya ke tingkat superstardom sejati. Dan WWE akhirnya kasih Penta kesempatan itu. Rey Mysterio udah menetapkan standar yang sangat tinggi dan mengisi posisinya bukan tugas yang mudah. Tapi kalau ada satu orang yang bisa melakukannya, Penta bisa jadi orangnya. Dia punya karisma, bakat, dan sekarang WWE ada di belakangnya untuk mendorong Penta ke level berikutnya. Yang paling penting, dia bukan sekedar pegulat yang berusaha menjadi Rey Mysterio. Dia sedang membangun jalannya sendiri sambil tetap membawa tradisi lucha libre ke depan. Tentu aja, semua ini tergantung pada bagaimana WWE membookingnya dalam jangka panjang. Kita udah sering melihat bintang-bintang berbakat kehilangan momentum karena bookingan yang buruk. Tapi kalau WWE tetap berada di jalur yang benar dan terus membangun Penta dengan cara yang tepat, dia bisa jadi bintang lucha libre besar berikutnya untuk perusahaan. Karir Rey Mysterio nggak akan bertahan selamanya dan ketika hari pensiunnya tiba, WWE butuh seseorang untuk mengisi kekosongan itu. Dengan sikap tanpa rasa takut, bakat yang nggak diragukan lagi dan dukungan penuh dari fans WWE, Penta bisa jadi pewaris tata lucha libre di WWE. Obor mungkin belum sepenuhnya diberikan, tapi jangan salah, Penta sedang dalam perjalanan menjadi luchador hebat WWE yang berikutnya. Dan kalau kita melihat awal karir WWE-nya sejauh ini, masa depan lucha libre di WWE ada di tangan yang tepat. Menurut kalian gimana? Apakah Penta bisa jadi penerus Rey Mysterio di WWE atau ada bintang WWE yang lain yang mungkin lebih cocok untuk jadi pengganti Rey? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we running